Perkenalkan, nama saya Agustina Sahayu Putri dari kelas 1A D3 Teknik Listrik dengan nomor BP 200 103 102 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang tugas akhir dari Matematika Terapan 1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari MTK Terapan 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi turunan persamaan garis singgung, maksimum dan minimum. Baik, di sini kita akan membahas sedikit materi tentang aplikasi turunan fungsi, persamaan garis singgung dan maksimum minimum. Baik, di sini suatu fungsi akan mencapai optimal, maksimum atau minimum jika gradiennya sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. Ini dibaca f aksen x sama dengan 0. Dan poin kedua, titik tersebut dinyatakan dengan titik stasioner. Beberapa sifat dari turunan pertama dan kedua suatu fungsi pada x1 dapat dinyatakan sebagai berikut. Poin pertama, f aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1 f x1 disebut titik stasioner atau kritis. Yang poin kedua, f aksen x1 sama dengan 0 dan f double aksen x besar dari 0, maka titik x1 f x1 disebut titik minimum. F aksen x1 sama dengan 0 dan f double aksen x1 kecil dari 0, maka titik x1 f x1 disebut dengan titik maksimum. Yang poin keempat, f aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1 f x1 disebut titik belok. Contoh soal pertama tentang materi kita. Yang pertama, tentukan nilai maksimum dari fungsi f(x) 3x dalam kurung x kuadrat dikurang 12. Pembahasannya, nilai maksimum diperoleh saat f aksen x sama dengan 0. Maka turunannya f(x) sama dengan 3x x kuadrat dikurang 12. Jadi f(x) sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 36x. Jadi
Jadi dengan demikian nilai maksimumnya adalah 48. Jadi soal dari sini hasilnya ini. Baik, contoh soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 20. Maka turunannya f aksen x sama dengan 12x kuadrat ditambah 2px ditambah 15. Karena diketahui bahwa x-nya setengah, maka membuat nilai fungsi f maksimum, maka substitusi x sama dengan setengah harus membuat f aksen dalam kurung 1/2 sama dengan 0. Maka 12 1/2 kuadrat ditambah 2p dikali 1/2 ditambah 15 sama dengan 0. Maka 3 ditambah p ditambah 15 sama dengan 0. P sama dengan min 18. Kenapa di sini dibuat setengah? Karena x-nya ini setengah, jadi x-nya tuh diganti dengan 1/2. Jadi f x sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 18 x kuadrat yang ini ditambah 15 p-nya. Maka turunan pertama dan keduanya adalah f aksen x atau turunan pertamanya sama dengan 12 x kuadrat dikurang 36x ditambah 15. F double aksennya x atau turunan keduanya sama dengan 24x dikurang 36. Maka akan dicari nilai x hingga f stasioner, yaitu ketika x sama dengan 0. Maka 12x kuadrat dikurang 36x ditambah 15 sama dengan 0. Maka 3 dikurang 12x ditambah 5 sama dengan 0. Maka 2x dikurang 1 bukan
dapat dari X-nya kita ganti, kita masukkan aja X-nya jadi 5/2. Oke, karena nilai positif maka X 5/2 membuat nilai F minimum. Jadi ini pembuktian substitusinya. Contoh yang ketiga yang berhubungan dengan kelistrikan. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan ampermeter dan voltmeter diperoleh data arusnya 5 ampere dan tegangannya 220 volt. Tentukan berapa nilai kuat arus maksimum dan tegangan maksimumnya. Diketahui I-nya sama dengan 5 ampere, F-nya sama dengan 220 volt. Arus tegangan. Maka kuat arus maksimum dapat ditentukan dengan menggunakan rumus I maksimum I akar 2. Jadi I-nya 5 ampere dikali akar 2 sama dengan 4,41. Jadi dikalikan hasilnya 7,07 ampere. Kuat arus maksimumnya jadi 7,7 ampere. Jadi mencari tegangan maksimumnya dengan menggunakan rumus berikut. F maksimumnya sama dengan F dikali akar 2. Jadi F-nya 220, akar 2-nya 1 dikurang 41. Jadi hasilnya 311,1 volt.